Strobo atau sirine marak digunakan tidak sesuai aturan hingga memantik kemarahan pengguna jalan. Melalui gerakan Stop Tok Tok Wuk Wuk, publik ramai-ramai melawan penggunaan strobo ilegal di jalanan. Bukan ambulans, bukan kendaraan darurat lainnya yang sering kita temui menggunakan strobo, melainkan mobil-mobil pejabat ataupun mobil pribadi yang menggunakan strobo ilegal. Viral seorang pengendara memaksa mobil berstrobo di depannya untuk melaju mundur di tengah kemacetan. Pengendara tidak mau membuka jalan lantaran mobil berstrobo bukan ambulans, juga bukan kendaraan kategori darurat. Video lain juga memperlihatkan seorang pengendara tidak mau memberi jalan untuk mobil pribadi berstrobo yang memaksa minta jalan di lajur berlawanan. Aksi melawan mobil berstrobo ilegal menggema di media sosial melalui gerakan Stop Totot Wuk Wuk. Gerakan ini sebagai bentuk kemarahan publik atas maraknya penggunaan strobo ilegal. Urgensinya kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, strobo atau sirine hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan strobo pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang, denda atau pidana. Yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat, kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tato-tato. Penggunaan strobo yang tidak sesuai dengan aturannya, apalagi digunakan secara semena-mena ataupun arogan, saatnya dilawan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi melaporkan. Diduga sopir ngantuk dan rem tak berfungsi, sebuah bus Transjakarta menabrak 4 ruko di Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Empat bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini hancur usai ditabrak bus Transjakarta pagi tadi sekitar pukul 5:30. Seluruh isi dagangan di dalam ruko berantakan. Sementara bagian depan bus Transjakarta hancur. 6 orang termasuk 2 penghuni ruko terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara sopir Transjakarta diamankan. Menurut warga, seharusnya bus Transjakarta tidak melewati lokasi kejadian. Dugaan sementara, sopir mengantuk dan rem bus tidak berfungsi. Pemirsa, sudah ada rekan Syahriza Zanski di lokasi kejadian. Reza, apa penyebab Transjakarta sampai menabrak 4 ruko? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Samar dan juga pemirsa, dugaan sementara akibat habis Transjakarta mengalami remblong berdasarkan keterangan dari para warga. Namun yang terpenting Samar, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti inilah dampak kerusakan akibat bis Transjakarta yang menabrak. Ada 4 ruko, namun 2 diantaranya adalah yang paling rusak. Di belakang saya ini hanya menyisakan bangunan yang jatuh, tembok hingga atap ini kian runtuh dan juga ada berbagai seng tentunya yang mengalami kerusakan. Dan memang ini tadi warga khususnya pemilik ruko sudah mengevakuasi barang-barangnya, dan 2 ruko yang mengalami kerusakan diantaranya adalah ruko yang berjualan sepatu dan juga aksesoris smartphone. Di mana seperti kita ketahui Samar, kejadiannya terjadi pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Bis Transjakarta diduga ini mengalami remblong dan ada 6 korban yang mengalami terluka. 2 diantaranya adalah warga yang berpenghuni di ruko dan 1 diantaranya adalah supir bis Transjakarta dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan kami masih menunggu infonya Camar terkait apa hasil investigasi awal oleh pihak Transjakarta terkait adanya kerusakan peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Stasiun Cakung di kawasan Jakarta Timur. Namun bisa dipastikan ada 6 korban yang mengalami terluka dan 2 ruko yang paling rusak adalah ruko jualan sepatu dan juga aksesoris smartphone. Kembali ke Anda, Camar.
Baik, terima kasih rekan Syahriya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Tidak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tadi dulu kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumahin semua ya. Kalian sehat-sehat ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK, imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta, mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU. Namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas. Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Rabitah Ma'ahid Islamiyah Nadatul Ulama RMINU DKI Jakarta menyatakan hasil uji laboratorium nampan makan bergizi gratis atau MBG positif menggunakan minyak babi. Penggunaan minyak babi tersebut dicampurkan dalam pelumas untuk proses pencetakan nampan. Kecurigaan adanya unsur babi dalam pembuatan nampan MBG berawal saat Wakil Sekretaris RMINU Jakarta, Wafa Riansyah, mengunjungi pabrik Food Tray untuk melihat proses pembuatannya di Cina pada Agustus 2025 lalu. Saat itu ia melihat adanya penggunaan campuran minyak hewani, yaitu lemak babi. Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan pihaknya sudah memastikan dan menjamin seluruh peralatan dan bahan dalam program MBG halal. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami. Saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI juga masih melakukan pengujian laboratorium dengan metode swab test hingga uji DNA untuk memastikan apakah ada kandungan babi di dalamnya. Tim Liputan News melaporkan. Ribuan menu makan bergizi gratis yang terkirim ke sejumlah sekolah ternyata basi dan tidak layak untuk dikonsumsi di Bangkalan, Jawa Timur. Pihak sekolah pun terpaksa mengembalikan MBG karena sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Diduga basi dan sudah mengeluarkan bau tak sedap, menu makanan bergizi gratis ini terpaksa ditumpuk begitu saja di SDN Melaja 2 Bangkalan. Bahkan sejumlah siswa dilaporkan sempat menyantap makanan dengan olahan daging yang berkuah kecoklatan. Mendengar keluhan ini, guru langsung memeriksa dan ternyata benar ada salah satu menu yang sudah tidak layak konsumsi. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG dan mengembalikannya. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 3 Bangkalan. Pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan petugas supervisor dan menarik seluruh kotak makanan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait pendistribusian MBG ini. Sehingga diimbau agar setiap sekolah selalu melakukan pemeriksaan pada distribusi MBG sebelum diberikan pada siswa. Diharap insiden ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang lagi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.